Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Pesta Pembaptisan Tuhan berdasarkan Injil Lukas bab 3 ayat 15-16, ayat 21-22. Hiduplah sesuai dengan nama. Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa salah seorang anggota pasukan dari Raja Alexander Agung diadili karena melakukan tindakan kejahatan. Ketika Alexander Agung mendengar tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada tentaranya itu, ia bertanya kepada orang itu, "Siapakah nama Anda?" Orang itu menjawab, "Alexander." Dengan rasa tidak percaya, Alexander Agung bertanya lagi, "Siapa nama Anda?" Orang itu kembali menjawab, "Alexander." Kemudian Alexander Agung berkata kepadanya, "Kau tidak pantas mendapat nama Alexander. Seorang Alexander tidak pernah boleh melakukan kejahatan. Jadi, engkau harus mengubah tingkah lakumu supaya tetap memakai nama Alexander, atau engkau harus mengganti namamu, karena orang seperti engkau tidak pantas menyandang nama Alexander seperti Alexander Agung, karena engkau melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk seorang Alexander." Saudara-saudari terkasih, orang itu menggunakan nama Alexander, yakni nama seperti Alexander Agung, tetapi perbuatannya sama sekali tidak menunjukkan sesuatu yang terpuji seperti yang dilakukan oleh Alexander Agung. Dia malah melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan dia diadili. Itulah sebabnya Alexander Agung sangat marah. Dia tidak menghidupi nama yang disandangnya. Pesan dari cerita itu kiranya cukup jelas, yakni orang harus hidup sesuai dengan namanya. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Pembaptisan Yesus Kristus menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin Dia yang adalah Tuhan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Makna pembaptisan Yesus bukanlah untuk pertobatan atau untuk pengampunan dosa seperti yang dialami oleh para baptisan lainnya. Kalau begitu, apa makna pembaptisan Yesus? Ada beberapa. Pertama, melalui pembaptisannya, Yesus melakukan keputusan penting untuk memulai misinya di bumi ini setelah 30 tahun hidup dalam persembunyian di Nazaret. Setelah itu, Yesus mengambil tindakan penting, yakni mengumumkan misinya yang baru. Dan misi itu didahului oleh sebuah upacara inisiasi, yakni pembaptisan di Sungai Yordan. Kedua, pembaptisan Yesus merupakan suatu peristiwa identifikasi. Melalui permandian yang diterimanya, Yesus mengidentifikasikan diri dengan orang-orang berdosa, dengan orang-orang yang biasa. Sebagaimana orang-orang lainnya, Yesus harus menunggu giliran untuk dipermandikan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan melakukan hal itu, Yesus menunjukkan kerendahan hati dan solidaritas dengan orang kebanyakan. Ketiga, pembaptisan Yesus juga merupakan satu peristiwa di dalamnya dia mendapat restu dari Allah Bapa akan misinya yang baru. Hal itu terbukti dari suara Bapa yang datang dari langit, "Inilah putraku terkasih, kepadanya aku berkenan." Dengan mendengar suara dari Bapa itu, Yesus mendapat dukungan yang kuat untuk memulai misinya yang baru, yakni memwartakan kabar gembira kepada semua bangsa, yang kemudian membawa dia kepada kematian, tetapi pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari terkasih, Alexander Agung di dalam cerita tadi
menegur tentaranya yang menggunakan nama Alexander tapi tidak berbuat sesuai dengan nama itu. Hal yang sama pun berlaku untuk kita yang telah menerima pembaptisan. Melalui sakramen pembaptisan atau permandian, kita memperoleh nama-nama baru, simbol-simbol baru dari status baru kita sebagai anak-anak Allah. Maka, sebagai anak-anak Allah, kita pun mesti mencintai Allah dengan mengikuti perintah-perintahnya. Barang siapa mengasihi aku, ia hendaknya menuruti perintah-perintahku. Ada sebuah pemikiran filsafat Cina yang mendalam, yakni Cheng Ming, yang berarti hiduplah sesuai dengan nama, atau hidup sesuai dengan status-status sosial. Kalau kita adalah orang tua, hiduplah sebagai orang tua yang baik. Kalau kita adalah anak, hiduplah sebagai anak yang baik. Kalau kita adalah siswa atau mahasiswa, hiduplah sebagai siswa atau mahasiswa yang baik. Kalau kita adalah sopir atau konjak, hiduplah sebagai sopir dan konjak yang baik. Kalau kita adalah pelayan publik, hiduplah sebagai seorang pelayan publik yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita anak-anak Allah, maka hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hanya dengan cara seperti itu, kita bisa memaknai sakramen pembaptisan, di mana kita menerima status baru, nama baru sebagai anak-anak Allah. Semoga hidup dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.